menganalisis itu. Jadi dari awal kita beritahu pada Presiden Prabowo bahwa isu ini akan meluas karena sesuatu yang di semacam moral call itu tidak mungkin dihentikan oleh headline istana, apalagi kalau headline istana itu hanya sekedar menghalangi Indonesia gelap itu dengan counter narasi, tetapi tidak ada kajian tuh. Siapa bilang ini gelap? Di mana? Kalian yang gelap. Itu kan artinya tidak mampu menyusun argumen tuh. Jadi juru-juru bicara istana, komunikator istana itu jadi kelihatan dungu di kalangan mahasiswa karena hanya mampu mengcounter dengan headline. Padahal kajian mahasiswa itu didasarkan pada analisis panjang dan meliputi pengetahuan mereka, termasuk diskusi mereka dengan para peneliti asing yang menulis di banyak jurnal, yang mungkin sekarang sudah ada 30 jurnal yang akhirnya diakses oleh kalangan akademisi. Dan jurnal itu menerangkan bahwa Jokowi adalah sumber dari kegagalan demokrasi Indonesia dan Pak Prabowo masih mengelulukan Pak Jokowi. Jadi paradoksnya ada di situ. Nah, masalahnya sejauh ini ya, kalau kita amati, Pak Prabowo itu belum cukup proporsional lah yang merespon tuntutan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Benar sih, sudah mengirim Menteri Sekretaris Negara Prasetyo untuk menemui mahasiswa. Tapi tuntutan publik itu kan pembersihan pemerintahnya dari Anasir Mulyono itu malah makin menjauh kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang malah kemana-mana ini nenteng Pak Jokowi ini. Kesempatan makin lama makin sempit karena upaya Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasi kembali kekuasaannya supaya terlihat utuh dengan cara reshuffle itu belum berlangsung maksimal. Itu baru satu menteri di reshuffle. Padahal publik mengingat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menteri itu layak di reshuffle. Nah, kalau kalangan akademis menganggap bahwa tuntutan mahasiswa yang 13 ini yang di backup oleh para dosennya tidak diperhatikan oleh pemerintah, itu artinya pemerintah memang tidak menghendaki ada semacam pembersihan di dalam kabinet. Dan itu unsur-unsur itu yang hendak diminta oleh para mahasiswa, termasuk soal undang-undang Minerba, undang-undang tentang TNI. Jadi semua ini dikaji dalam upaya untuk justru memberi semacam koridor baru pada Presiden Prabowo supaya menghidupkan kembali harapan tentang civilian value, menghidupkan kembali harapan tentang kebebasan berpikir, menghidupkan kembali harapan tentang demokrasi yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu tidak dibentangkan bagi publik. Jadi kelihatannya atau sangat terlihat bahwa ada kejujuran akademis hari-hari ini dan mereka berkumpul dalam bentuk pertemuan kalangan intelektual dan menghasilkan semacam deklarasi atau seruan, minimal seruan Salemba. Kita tahu Salemba adalah pusat reformasi politik, pusat pergerakan mahasiswa. Salemba UI itu dulu disebut sebagai kampus perjuangan bahkan dari tahun 66 tuh. Jadi ingatan sejarah akhirnya terulang, diulangi supaya diingat oleh Gen Z dan millennials bahwa pertarungan ide dan gagasan untuk membersihkan Indonesia dimulai dari